Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu yang Kau nyatakan dalam setiap kehidupan kami masing-masing saat ini. Kami bersyukur atas apa yang kami rasakan saat ini. Itu semua bukan karena gagah dan kuat kami, melainkan karena kuat kuasa-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami saat ini Bapa. Tiba saatnya saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Dan Tuhan pakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu, dan setiap kata yang disampaikan seturut dengan kehendak apa yang Tuhan inginkan dalam setiap penyampaian firman pada siang hari ini Bapa. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu hanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Ada sukacita. Amin. Amin. Di dalam Tuhan tentunya ada sukacita. Amin. 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 Dan saya bersyukur kepada Tuhan pada hari ini saya diberikan kesempatan di mana di ibadah chapel dan pertama kali membawakan khotbah di ibadah chapel pada hari ini. Dan puji Tuhan, atas kehendak rancangan Tuhan itu semua terjadi. Amin. Amin. Baik, saya mengajak kita untuk membuka di dalam buku Tuhan yang terdapat di dalam Galatia pasal yang ketiga, ayat 15 sampai yang ke-29. Sekali lagi, Galatia pasal yang ketiga, ayat 15 sampai yang ke-29. Kita akan membaca secara bergantian. Saya mulai ayat yang ke-15. Bapak Ibu, saudara-saudari di ayat yang ke-16 dan seterusnya. Judul perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia yaitu Hukum Taurat atau Janji. Saudara-saudara, baiklah pergunakan suatu contoh dari hidup sehari-hari, suatu wasiat yang telah disahkan, sekalipun ia dari manusia, tidak dapat dibatalkan atau ditambahi oleh seorang pun. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu, dan kepada keturunannya tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya, seolah-olah dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu orang, dan kepada keturunanmu yaitu Kristus. Maksudku ialah janji sebelumnya telah disahkan Allah, tidak dapat dibatalkan oleh hukum Taurat yang baru terbit 430 tahun kemudian, sehingga janji itu hilang kekuatannya. Sebab setelah apa yang ditentukan Allah berasal dari hukum Taurat, ia tidak berasal dari janji, tetapi justru oleh janji Allah telah menganugerahkan kasih karunia-Nya kepada Abraham. Kalau demikian, apakah maksudnya hukum Taurat? Ia ditambahkan oleh karena pelanggaran-pelanggaran sampai datang keturunan yang dimaksud oleh janji itu, dan ia disampaikan dengan perantaraan malaikat-malaikat ke dalam tangan seorang pengantara. Seorang pengantara bukan hanya mewakili satu orang saja, sedangkan Allah adalah satu. Kalau demikian, bertentangankah hukum Taurat dengan janji-janji Allah? Sekali-kali tidak. Sebab andai kata hukum Taurat diberikan sebagai suatu yang dapat menghidupkan, maka memang kebenaran berasal dari hukum Taurat. Tetapi kita suci telah mengurus segala sesuatu di bawah kekuasaan Tuhan, supaya oleh karena iman Yesus Kristus, janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah, karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus.
Dalam ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Kita bersama-sama 1, 2, 3. Dan jika kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Amin. Terima firman Tuhan yang sudah kita baca pada siang hari ini. Biarlah setiap orang yang melakukannya diberkati dan merasakan berkat Tuhan yang melimpah. Amin. Amin. Baik, saya akan menjelaskan sekilas latar belakang dari kitab Galatia, di mana kitab ini ditulis oleh Rasul Paulus sendiri pada tahun sekitar 49 sesudah Masehi. Nah, kitab ini tujuannya ditulis yaitu di Korintus, di mana Paulus pada saat itu berada di sana sekitar 1,5 tahun. Jadi kita melihat bahwa dari latar belakang yang dituliskan oleh Paulus di Galatia bahwa ada banyak pengajar-pengajar yang menyesatkan, bahkan membingungkan para pengikut Yesus pada waktu itu, di mana mereka telah menerima Yesus sebagai juru selamat mereka, tetapi ada suatu pengajaran yang membuat mereka bingung. Kebenaran firman itu seperti apa? Apakah mereka mengikuti hukum Taurat atau janji yang telah Allah tetapkan bagi Abraham? Nah, di sini kita melihat bahwa tujuan kitab Galatia ditulis adalah supaya orang-orang Kristen mengerti bahwa hidup sebagai orang Kristen bukanlah hidup yang di bawah penguasaan hukum Taurat atau diperintahkan oleh hukum Taurat. Nah, maka dari itu pada siang hari ini saya akan memberikan tema untuk kita semua, yaitu keselamatan karena kasih karunia oleh iman. Sekali lagi, keselamatan karena kasih karunia oleh iman. Di poin yang pertama saya akan berikan untuk kita bersama, yaitu keselamatan tersedia karena janji bukan hukum Taurat. Sekali lagi, keselamatan tersedia karena janji bukan hukum Taurat. Nah, pertanyaannya bahwa apakah iman kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat dapat menyelamatkan kita? Sekali lagi, apakah iman kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat dapat menyelamatkan kita? Yang percaya katakan amin. Amin. Ya, karena adanya iman, makanya orang-orang yang percaya pada Tuhan akan memperoleh kehidupan yang kekal. Amin. Nah, di sini kita melihat bahwa di ayat yang di pasal yang kedua, ayat 16, kita melihat di ayat yang sebelumnya, di situ mengatakan bahwa kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus, bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Nah, kita tahu bahwa di Perjanjian Lama, di mana hukum Taurat itu bukan hanya 10 hukum Taurat yang ditulis di Alkitab ya, tetapi ada banyak hukum Taurat. Yang tahu angkat tangan berapa jumlahnya? Bukan 10 ya, tetapi kalau dilihat jumlahnya sekitar 613 perintah. Bayangkan, sebanyak itu apakah bisa dilakukan sepenuhnya dengan sempurna? Tentunya tidak, bukan? Nah, ketika kita melihat dari hukum Taurat, atau di dalam bahasa Ibrani dikatakan Torah, bahkan di dalam bahasa Yunani disebut nomos, yang artinya ajaran atau pengarahan. Pada waktu itu ketika ada hukum Taurat,
orang-orang pada saat itu mereka dituntut. Makanya di sini dikatakan bahwa hukum Taurat sebagai suatu penuntut untuk mereka berada di jalan yang benar atau berada pada ketentuan yang ditetapkan oleh surat Musa atau hukum Taurat ini. Nah, hukum menunjukkan pada 10 hukum, tetapi di dalam Pentateuch atau perintah apapun yang di dalam Perjanjian Lama, di situ dituliskan hanya 10 hukum. Tetapi ketika kita melihat ada 613 hukum. Sebanyak itu bagi kita sebagai manusia mustahil untuk melakukan itu semuanya secara sempurna. Hukum diberikan oleh Allah karena pelanggaran, supaya menunjukkan dosa sebagai pelanggaran kehendak Allah dan membangkitkan kesadaran manusia akan apa yang mereka lakukan. Nah, selain itu, supaya mereka sadar juga akan adanya kasih karunia yang Allah berikan atau yang Allah sediakan bagi mereka ketika mereka menyadari bahwa hukum yang mereka ikuti pada waktu itu sangatlah berat, bukan gampang. Sedangkan di Perjanjian Baru aja hanya 2 yang dianjurkan oleh Tuhan Yesus, itu belum tentu sempurna yang dilakukan oleh setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Yang kedua, walaupun hukum di Perjanjian Lama itu kudus, baik, benar, namun hukum Perjanjian Lama tidak memadai karena tidak dapat memberikan hidup yang rohani atau kekuatan moral. Nah, kita melihat bahwa di dalam Perjanjian Lama hukum Taurat itu tidaklah membuat suatu hal yang menyelamatkan. Kenapa demikian? Karena salah satu dari hukum yang dilakukan tidak sesuai, maka ada sanksi yang diperoleh bagi bangsa Israel pada waktu itu. Terkadang hukum Taurat ini menekan, tapi demi kebaikan pada waktu itu. Makanya ketika mereka tidak sesuai dengan hukum Taurat yang mereka lakukan, ada pengorbanan, persembahan yang mereka lakukan bagi Tuhan. Ada banyak macam dosa yang mereka lakukan, ada banyak sanksi yang mereka harus lakukan bagi keselamatan yang mereka harus peroleh. Tetapi hukum Taurat tidaklah menyelamatkan. Nah, selanjutnya kita melihat bahwa hukum juga berfungsi sebagai penuntun sementara untuk umat Allah, sehingga keselamatan oleh iman kepada Kristus datang. Nah, hukum itu menyatakan bahwa suatu penyediaan atau korban persembahan bagi mereka yang melanggar, mereka melakukan pengorbanan. Nah, tetapi di sini kita melihat bahwa ada hal-hal yang harus kita ketahui, di mana di dalam pembacaan kita tadi bangsa Israel pada waktu itu belum mengerti, bahkan di jemaat Galatia ini tidak mengerti atau bimbang dengan ajaran yang mana yang harus mereka ikuti. Maka dari itu Paulus memberikan penegasan kepada jemaat yang ada di Galatia pada waktu itu agar mereka tetap mengikuti pengajaran yang diajarkan oleh Paulus yang sesuai dengan Injil yang Yesus sampaikan pada waktu itu. Janji yang digenapi oleh Yesus kita lihat di ayat yang ke-19. Kalau demikian, apakah maksudnya hukum Taurat? Ia ditambahkan oleh karena pelanggaran sampai datang keturunan yang dimaksud oleh janji itu, dan ia disampaikan dengan perantaraan malaikat-malaikat ke dalam tangan seorang pengetara. Nah, di sini di dalam Perjanjian Lama juga telah dikatakan bahwa akan ada seorang penyelamat yang akan datang untuk menebus dosa manusia. Nah, untuk itu kita melihat juga bahwa
keselamatan di dalam hukum Taurat itu tidaklah pasti, melainkan karena iman yang percaya kepada Kristus. Amin. Nah, kita melihat di sini juga bahwa di ayat yang ke-22 dan ayat yang ke-24, hukum Taurat melambangkan suatu penuntun bagi orang-orang yang berada di Perjanjian Lama. Kenapa demikian? Sebelum tadi saya sudah katakan bahwa karena adanya hukum Taurat, mereka diarahkan, mereka diatur supaya mereka berada di jalur yang benar, berada di dalam kehidupan yang benar. Tetapi kita melihat bahwa di latar belakang orang Israel ketika mereka berada di tanah Mesir dan dicobai di padang gurun, ada banyak hal yang mereka lakukan, bahkan pelanggaran yang mereka lakukan banyak sekali. Maka dari itu hukum Taurat suatu hal yang sulit bagi kita atau bagi orang-orang Israel pada waktu itu untuk memperoleh keselamatan. Selanjutnya kita akan melihat di poin yang kedua, mereka yang percaya Kristus adalah anak Allah, bukan anak hamba. Sekali lagi, mereka yang percaya Kristus adalah anak Allah, bukan anak hamba. Pertanyaannya, apakah yang menjadikan orang-orang Kristen anak-anak Allah? Ada yang tahu jawabannya? Apa yang menjadikan orang Kristen sebagai anak Allah? Yaitu tadi karena kita telah memperoleh iman yang percaya pada Yesus Kristus. Maka karena iman kita disebut sebagai anak Allah yang telah percaya kepada Yesus Kristus. Amin. Dan kita melihat juga bahwa orang yang percaya tidak lagi hidup di bawah kekuasaan hukum Taurat. Tentunya ketika mereka sudah percaya kepada Yesus Kristus, mereka juga tidak lagi melakukan pengorbanan persembahan, bahkan melakukan banyak hal untuk menebus dosa mereka, karena yang menebus dosa kita adalah Yesus Kristus yang mati di kayu salib. Itulah yang menggantikan, yang menyempurnakan dan memberikan janji keselamatan bagi setiap orang yang berdosa pada waktu itu, sehingga mereka memperoleh yang namanya kehidupan yang kekal, yaitu keselamatan yang sejati di dalam Yesus Kristus. Karena itu iman yang percaya pada Yesus juga dapat menjanjikan bagi setiap orang yang percaya pada Tuhan Yesus, sehingga mereka disebut sebagai anak Allah, bukan sebagai anak hamba. Hamba di sini maksudnya adalah orang yang masih hidup di dalam dosa, yang masih dikuasai oleh dosa, yang tidak bisa keluar dari dosa, tetapi masih terus ditindas oleh dosa itu sendiri. Makanya dari sini kita melihat bahwa kita, bahkan mereka yang pada zaman itu, bahkan jemaat yang ada di Galatia pada waktu itu, Paulus menegaskan, bagi mereka yang percaya kepada Yesus, maka mereka akan disebutkan sebagai anak Allah. Nah, begitu juga di dalam kehidupan orang yang percaya saat ini. Ketika mereka percaya dengan iman, maka iman itulah yang menyelamatkan mereka. Kita percaya kita semua di sini telah memperoleh keselamatan. Amin. Amin. Karena Yesus telah mengorbankan dirinya bagi kita semua. Selain itu, kita melihat di ayat yang ke-27 sampai yang ke-29 juga di sana mengatakan bahwa karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jika kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Iman yang mempersatukan setiap orang yang percaya tanpa melihat latar belakang
sebelumnya. Ketika mereka sudah percaya, tentunya Yesus tidak melihat dosa-dosa yang sebelumnya, tapi melihat hati mereka apakah percaya sungguh-sungguh kepada Yesus Kristus atau tidak. Nah, oleh sebab itu di ayat ini menjelaskan untuk jemaat yang ada di Galatia waktu itu, Paulus memberikan pemahaman supaya mereka melihat tidak ada yang namanya perbedaan, tidak ada yang namanya membandingkan satu sama lain, tetapi di dalam Kristus semuanya menjadi satu tubuh. Karena keselamatan itu untuk semua orang, bukan hanya untuk satu orang, melainkan untuk semua orang. Nah, dalam konteks ini kita melihat bahwa ada banyak sekali tantangan yang dihadapi oleh jemaat Galatia pada waktu itu. Ada hal-hal yang membuat mereka goncang goyah iman mereka, sehingga ada banyak tuduhan-tuduhan yang dilontarkan kepada Paulus pada waktu itu. Ada yang mengatakan bahwa Paulus tidak termasuk tergolong rasul, bahkan dia adalah rasul yang palsu. Tetapi dengan keyakinan kokoh yang kuat, Rasul Paulus memberikan penegasan yang luar biasa, di mana dia memberikan pemahaman kepada mereka bahwa dia dinyatakan atau ditetapkan sebagai rasul bukan karena keinginan dia sendiri, melainkan karena Allah. Karena Allah yang menunjuk Paulus, maka dia menjadi seorang rasul. Dengan tugas yang diberikan oleh Paulus, maka ia melakukan segala apapun resiko, apapun tantangan yang dia hadapi untuk memuliakan nama Tuhan. Ada banyak tantangan yang dia hadapi, tetapi dia tetap kuat, tetap percaya bahwa ada rancangan yang luar biasa yang Yesus kerjakan bagi kehidupannya. Sehingga ada banyak hal, bahkan ada banyak kitab yang dia tulis di dalam Alkitab Perjanjian Baru. Kita melihat bahwa perjalanan penginjilan bahkan pelayanan Paulus itu sungguh luar biasa. Banyak terobosan yang dia lakukan untuk membawa orang-orang yang tidak percaya, yang dulunya hidupnya berantakan, tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah atau Tuhan Yesus. Dia dapat membawa orang-orang yang belum diselamatkan karena dia sadar dia dulu orang yang jahat. Kita tahu bahwa ceritanya Paulus orang yang sangat kejam, menganiaya umat Allah. Maka dari peristiwa itu Allah menarik Paulus, sebelumnya namanya Saulus, sehingga ditarik oleh Allah dan dibentuk oleh Allah untuk memberitakan apa yang dia alami ketika dia percaya pada Yesus, sehingga namanya diganti dengan Paulus. Sungguh luar biasa seorang pelayan Tuhan yang dipakai oleh Tuhan, meskipun ada banyak tuduhan yang dilontarkan kepada dia, tetapi dia tetap kokoh di dalam pelayanan dan percaya dengan iman kepada Yesus Kristus sebagai juru selamatnya. Nah, pertanyaannya bagaimana di dalam kehidupan kita? Apakah kita tetap kuat ketika ada masalah, bahkan tantangan yang kita hadapi ketika kita dipercayakan untuk melayani di dalam padanya Tuhan? Tentunya masing-masing kita berbeda tanggapan ya. Oleh sebab itu, karena iman kita yang percaya pada Yesus, marilah kita bersama belajar untuk kuat dalam segala hal. Karena Yesus telah berkorban untuk kita, dia rela mati untuk menebus dosa kita yang sungguh luar biasa, tidak dapat kita sendiri tebus, melainkan melalui darah Yesus itu sendiri, sehingga kita memperoleh keselamatan. Kesimpulannya untuk kita pada siang hari ini yaitu, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Amin. Nah, untuk itu melalui kitab Galatia ini kita melihat jelas bahwa orang Kristen tidak berada lagi di bawah penguasaan hukum Taurat, melainkan
Mereka berada di bawah kasih karunia Allah. Karena itu mereka diselamatkan oleh Tuhan dan diberikan janji yang pasti, bukan janji yang asal-asal janji yang tidak tertepati, melainkan janji yang pasti, yaitu kehidupan yang kekal bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Tapi walaupun demikian, orang Kristen tidaklah boleh mempergunakan kemerdekaan itu secara sembarangan. Tetapi marilah kita mempergunakan kemerdekaan itu dengan sebaik mungkin. Jangan sampai kita jatuh kembali di dalam dosa, melainkan marilah kita tetap kuat, waspada dengan apa yang kita hadapi saat ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini Tuhan kami bersyukur atas setiap firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah semuanya kembali kepadamu ya Bapa. Sekiranya Tuhan yang menyempurnakan segala kekurangan yang disampaikan oleh hamba-Mu saat ini, sehingga apa yang disampaikan dapat dimengerti oleh setiap umat-Mu ya Tuhan yang percaya dan memiliki iman yang luar biasa kepada Tuhan, sehingga mereka dapat diberkati oleh setiap firman Tuhan yang disampaikan pada siang hari ini Bapa. Kuatkan dan teguhkanlah setiap hati kami saat ini Tuhan, untuk tetap kuat dan percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Dalam segala hal yang kami lakukan saat ini, semuanya kami serahkan dalam nama Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan khotbah saat ini telah selesai disampaikan oleh hamba. Dalam nama Yesus kami ucap syukur, haleluya. Amin. Shalom. Shalom.